Hai semuanya, ngomongin soal manfaat terlahir miskin dan hidup pas-pasan mungkin terdengar aneh buat sebagian orang. Banyak yang mikir kalau kemiskinan cuma bikin susah dan serba kekurangan. Tapi kalau kita lihat lagi dari sisi lain, ternyata ada banyak pelajaran berharga dan sifat-sifat positif yang bisa terbentuk dari pengalaman ini. Di sini kita bakal bahas 10 manfaat utama dari terlahir miskin dan hidup pas-pasan. Manfaat yang pertama adalah menghargai hal kecil. Ketika kita hidup dengan serba keterbatasan, kita jadi lebih menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Segala sesuatu yang kita dapetin, sekecil apapun itu, terasa sangat berharga. Misalnya, ketika kita nerima hadiah kecil atau makanan-makanan enak, kebahagiaan yang kita rasain bisa sangat dalam. Penghargaan terhadap hal-hal kecil ini ngebuat kita lebih bersyukur dan gak mudah mengeluh. Bayangin deh kalau kamu tumbuh di lingkungan yang serba cukup, mungkin kamu gak terlalu menghargai makanan yang disajikan di meja makan. Tapi kalau kamu biasa hidup dengan kondisi pas-pasan, sepotong roti atau semangkuk nasi bisa terasa seperti harta karun. Pengalaman ini ngajarin kita buat selalu bersyukur atas apa yang kita punya, gak peduli sekecil apapun itu. Manfaat yang kedua adalah keterampilan mengelola keuangan. Orang yang tumbuh dalam kondisi ekonomi sulit sering punya keterampilan mengelola keuangan yang sangat baik. Mereka belajar bikin anggaran, nabung, dan ngatur pengeluaran dengan cermat sejak kecil. Keterampilan ini sangat bermanfaat saat mereka dewasa, terutama ketika mereka punya penghasilan sendiri. Misalnya, saat kecil kamu mungkin harus mikir 2 kali sebelum menghabiskan uang saku. Kamu belajar buat memprioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan. Dan ini jadi kebiasaan yang terbawa sampai dewasa. Keterampilan ini ngebantu kamu ngelola keuangan dengan bijak, sehingga kamu gak mudah terjebak dalam utang atau masalah keuangan lainnya. Manfaat yang ketiga dari terlahir miskin adalah kreativitas dan inovasi. Hidup dengan sumber daya terbatas seringkali memaksa kita buat jadi lebih kreatif dan inovatif. Kita belajar memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita dengan cara yang lebih efektif. Misalnya, anak-anak yang tumbuh di lingkungan miskin mungkin menciptakan mainan mereka sendiri dari bahan-bahan sederhana kayak kardus atau botol bekas. Kreativitas ini gak cuma terbatas pada masa kecil. Saat dewasa, kita cenderung lebih mudah nemuin solusi inovatif buat berbagai masalah. Kita terbiasa berpikir di luar kotak dan mencari cara-cara baru buat mencapai tujuan kita. Kemampuan ini sangat berharga di dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Manfaat yang keempat adalah ketangguhan dan daya juang. Orang yang tumbuh dalam kondisi sulit sering punya ketangguhan dan daya juang yang tinggi. Mereka terbiasa menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, sehingga gak mudah menyerah. Ketangguhan ini ngebuat mereka lebih kuat dalam menghadapi berbagai rintangan dalam kehidupan. Contohnya, ketika kamu tumbuh dalam kemiskinan, kamu mungkin harus bekerja keras buat mendapatkan pendidikan atau pekerjaan yang layak. Pengalaman ini ngajarin kamu buat gak mudah putus asa dan terus berjuang buat mencapai impian kamu. Ketangguhan dan daya juang ini jadi modal penting buat meraih kesuksesan di masa depan. Manfaat yang kelima adalah empati dan kepedulian. Orang yang pernah ngerasain kesulitan hidup cenderung punya empati dan kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Mereka lebih peka terhadap penderitaan orang lain dan lebih mudah ngerasa iba. Empati ini ngebuat mereka lebih mudah menjalin hubungan baik dengan orang lain dan lebih cenderung membantu sesama. Misalnya, ketika kamu pernah mengalami kesulitan keuangan, kamu bakalan lebih peka terhadap orang-orang yang sedang menghadapi masalah serupa.
kamu bakalan lebih mudah ngasih bantuan, baik dalam bentuk materi maupun dukungan moral. Kepedulian ini ngebuat kamu jadi pribadi yang lebih baik dan lebih dihargain sama orang lain. Manfaat yang keenam dari terlahir miskin adalah jaringan sosial yang erat. Hidup dalam kondisi pas-pasan seringkali ngebuat kita lebih mengandalkan dukungan dari keluarga dan teman-teman. Hidup dalam kondisi pas-pasan seringkali ngebuat kita lebih mengandalkan dukungan dari keluarga dan teman-teman. Hal ini menciptakan jaringan sosial yang erat dan saling mendukung. Hubungan ini nggak cuma ngasih dukungan emosional, tapi juga bantuan praktis dalam menghadapi berbagai kesulitan. Bayangin deh, ketika kamu hidup dalam lingkungan yang sulit, kamu dan keluarga seringkali harus gotong royong buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebiasaan ini mempererat hubungan antar anggota keluarga dan teman-teman. Jaringan sosial yang kuat ini jadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Manfaat yang ketujuh adalah motivasi buat sukses. Orang yang tumbuh dalam kemiskinan seringkali punya motivasi yang kuat buat meraih kesuksesan. Mereka ingin keluar dari kondisi sulit dan ngasih kehidupan yang lebih baik buat diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Motivasi ini ngedorong mereka buat bekerja keras dan terus berusaha mencapai tujuan mereka. Contohnya, ketika kamu tumbuh dalam kemiskinan, kamu mungkin punya impian buat mendapatkan pekerjaan yang baik dan punya penghasilan yang cukup. Impian ini jadi motivasi kuat yang mendorong kamu buat belajar dengan giat dan bekerja keras. Motivasi ini jadi bahan bakar utama dalam perjalanan kamu meraih kesuksesan. Manfaat yang kedelapan dari terlahir miskin adalah kemandirian. Hidup dengan keterbatasan sering memaksa kita buat jadi lebih mandiri. Kita belajar ngurus diri sendiri dan gak terlalu bergantung pada orang lain. Kemandirian ini sangat bermanfaat dalam kehidupan dewasa, terutama ketika kita harus menghadapi berbagai tantangan sendirian. Misalnya, ketika kamu tumbuh dalam kondisi sulit, kamu mungkin harus belajar masak, membersihkan rumah, atau mencari penghasilan tambahan sejak kecil. Pengalaman ini ngajarin kamu buat mandiri dan gak mudah mengeluh. Kemandirian ini ngebuat kamu lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan dewasa. Manfaat yang kesembilan adalah kesederhanaan hidup. Orang yang tumbuh dalam kondisi pas-pasan itu sering punya gaya hidup yang sederhana. Mereka terbiasa dengan apa yang ada dan gak terlalu terobsesi sama materi. Kesederhanaan ini ngebuat mereka lebih fokus sama hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup, kayak keluarga, persahabatan, dan kesehatan. Contohnya adalah ketika kamu hidup dengan keterbatasan, kamu mungkin gak terlalu tergiur dengan barang-barang mewah. Kamu lebih fokus pada kebahagiaan yang sederhana, kayak menghabiskan waktu bersama keluarga atau menikmati hobi. Kesederhanaan ini ngebuat hidup kamu lebih tenang dan tentunya lebih bahagia. Manfaat yang terakhir dari terlahir miskin adalah kebijaksanaan hidup. Orang yang pernah mengalami kesulitan hidup sering punya kebijaksanaan hidup yang lebih dalam. Mereka belajar dari berbagai pengalaman sulit dan mengambil hikmah dari setiap kejadian. Kebijaksanaan ini ngebuat mereka lebih bijak dalam mengambil keputusan dan menghadapi berbagai situasi. Misalnya, ketika kamu pernah mengalami masa-masa sulit, kamu belajar buat nggak terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kamu lebih peka terhadap dampak dari setiap tindakan dan lebih berhati-hati dalam bertindak. Kebijaksanaan ini ngebuat kamu lebih matang dan dewasa dalam menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Nah, terlahir miskin dan hidup pas-pasan mungkin terasa sulit dan penuh tantangan. Tapi ada banyak pelajaran berharga dan sifat positif yang bisa kita ambil dari pengalaman ini. Menghargai hal kecil, keterampilan mengelola keuangan, kreativitas, ketangguhan, empati, jaringan sosial, motivasi, kemandirian, kesederhanaan, dan bahkan kebijaksanaan adalah beberapa manfaat yang bisa kita peroleh.
Pengalaman ini ngebentuk karakter dan kepribadian kita, ngebuat kita lebih kuat, bijak, dan siap menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Jadi, menjalani hidup dengan keterbatasan bukan berarti hidup tanpa harapan. Justru keterbatasan itu bisa jadi sumber kekuatan dan inspirasi buat mencapai hal-hal besar. Semoga obrolan kita kali ini bisa ngasih sedikit manfaat dan ngasih perspektif baru serta semangat buat menjalani hidup dengan penuh syukur dan optimisme. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton video ini sampai akhir. Kasih saran di kolom komentar, topik apa lagi yang harus kita bahas pada video berikutnya. See you di next video.